warga Cirebon, apa kabarnya semuanya? Aku April DA7, siap-siap seru-seruan bareng aku di konser megah 8 dekade Rhoma Irama Born to be a Legends 7 Februari 2026, lapangan Graget City Mall, Cirebon. Buat semua pencinta dangdut di Cirebon, jangan sampai ketinggalan ya. Kita nyanyi bareng, joget bareng, dan rayakan momen legendaris Bang Haji Rhoma Irama. Akhirnya terungkap, ini alasan Rhoma Irama memilih April DA7 ikut tampil di konser 8 dekade bersama Soneta Group. Ternyata bukan karena April DA7 putri daerah sana. Tidak semua pilihan di panggung besar lahir dari kedekatan daerah. Kadang ada pertimbangan yang sengaja disimpan rapat, sampai akhirnya mulai terbaca satu persatu. Nama April DA7 masuk dalam daftar pengisi konser Rhoma Irama dan Soneta Group di Cirebon. Keputusan ini langsung memicu perbincangan, karena sebagian publik menilai faktor kedaerahan sebagai alasan utama. Namun, benarkah sesederhana itu? Dari daftar resmi, satu nama langsung menarik perhatian. Berdasarkan pengumuman yang beredar di kanal promosi konser, April DA7 tercantum sebagai salah satu penyanyi yang tampil bersama Rhoma Irama dan Soneta Group di Cirebon. Informasi ini bukan spekulasi, melainkan muncul dari materi publik yang memang dirilis untuk konsumsi umum. Kehadiran April di konser tersebut juga diperkuat oleh aktivitas latihan yang terekam dalam beberapa unggahan media sosial pihak terkait. Dalam konten tersebut, terlihat April mengikuti sesi musikal yang sama dengan pengisi lain, tanpa perlakuan khusus yang mencolok. Dari sini, satu hal bisa dipastikan, keterlibatan April dalam konser ini adalah keputusan resmi, bukan sisipan mendadak. Dan dari titik ini, pertanyaan publik mulai berkembang ke arah yang lebih dalam. Tapi publik tak berhenti pada daftar nama. Di ruang komentar dan forum penggemar, muncul anggapan bahwa April dipilih semata karena ia berasal dari Cirebon. Narasi ini berkembang cepat, seolah keputusan tersebut hanyalah strategi lokal untuk mendekatkan konser dengan penonton daerah. Sebagian warganet bahkan menilai bahwa keterlibatan April bersifat simbolis, sekadar representasi putra daerah agar konser terasa lebih milik Cirebon. Namun, semua itu berangkat dari asumsi, bukan dari pernyataan langsung pihak penyelenggara atau Rhoma Irama sendiri. Penting dicatat, hingga tahap ini anggapan tersebut masih berada di ranah dugaan publik. Dan dugaan ini justru memicu pencarian alasan lain yang mungkin lebih substansial. Ada jejak yang jarang disorot publik. Jika ditelusuri dari rekam jejak musikalnya, April DA7 dikenal memiliki karakter vokal yang kuat di jalur dangdut klasik dan Melayu. Beberapa penampilannya pasca Dangdut Academy menunjukkan konsistensi pada gaya bernyanyi yang sejalan dengan pakem Soneta. Selain itu, April bukan sosok baru di panggung konser off-air berskala besar. Ia kerap tampil di acara yang menuntut disiplin musikal bukan sekedar popularitas televisi. Hal ini menjadi poin penting dalam konser yang membawa nama besar Rhoma Irama. Fakta-fakta ini memberi gambaran bahwa ada kecocokan musikal yang bisa diukur secara objektif. Dan dari sini, diskusi mulai bergeser dari soal asal daerah ke soal kualitas dan kesiapan panggung. Lalu muncul bisik-bisik soal rekomendasi internal. Beberapa penggemar menduga bahwa April mendapat rekomendasi langsung dari lingkaran internal Soneta. Dugaan ini muncul karena intensitas latihan yang dinilai cukup dekat, meski tak ada pernyataan resmi yang mengkonfirmasi hal tersebut. Ada pula spekulasi bahwa April dianggap sebagai sosok aman untuk konser besar, karena dinilai minim kontroversi dan mudah diarahkan secara musikal. Namun, sekali lagi, ini belum didukung bukti terbuka. Narasi seperti ini berkembang liar karena minimnya klarifikasi, bukan karena adanya data konkret. Dan disinilah batas antara asumsi dan kenyataan perlu dijaga dengan ketat. Pernyataan Rhoma Irama di masa lalu memberi konteks penting. Dalam beberapa kesempatan terdahulu, Rhoma Irama pernah menegaskan bahwa ia memilih penyanyi pendamping berdasarkan kedisiplinan, etika panggung, dan kemampuan menjaga ruh dangdut. Ia secara konsisten menolak menjadikan popularitas atau faktor non-musikal sebagai alasan utama. Jika prinsip ini dijadikan acuan, maka pemilihan April bisa dibaca sebagai hasil penilaian profesional bukan emosional. Apalagi konser 8 dekade bukan sekedar hiburan, melainkan peristiwa sejarah dalam karya Rhoma Irama. Fakta ini mempersempit ruang spekulasi bahwa keputusan tersebut diambil secara sembarangan.
Namun publik masih menyisakan tanda tanya lain. Ada juga yang mengaitkannya dengan strategi regenerasi. Sebagian pihak berpendapat bahwa Rhoma Irama sedang menyiapkan figur-figur muda tertentu untuk diperkenalkan lebih luas ke panggung Soneta. Dalam narasi ini, April disebut-sebut sebagai bagian dari rencana jangka panjang tersebut. Namun sejauh ini belum ada pernyataan eksplisit yang menyebut April sebagai penerus atau figur regenerasi Soneta. Semua masih berada di wilayah tafsir pengamat dan penggemar. Karena itu, rumor ini sebaiknya ditempatkan sebagai kemungkinan, bukan kesimpulan. Dan disinilah analisis penyeimbang menjadi penting. Jika seluruh fakta dan rumor diletakkan sejajar, terlihat satu benang merah yang menarik. Fakta menunjukkan bahwa April memiliki kapasitas vokal, pengalaman panggung dan karakter musikal yang relevan dengan konser Rhoma Irama. Sementara rumor banyak berangkat dari asumsi kedaerahan dan dugaan strategi tersembunyi. Tidak ada bukti kuat bahwa asal Cirebon menjadi satu-satunya atau alasan utama pemilihan April. Namun juga tidak bisa dipungkiri bahwa faktor kedekatan dengan penonton lokal mungkin memberi nilai tambah secara atmosfer. Pada akhirnya, keputusan ini tampak sebagai kombinasi pertimbangan profesional dan konteks acara, bukan hasil dari satu faktor tunggal. Dan seperti banyak keputusan besar lainnya di industri musik, sebagian alasannya mungkin memang tidak pernah diumumkan secara gamblang. Menurut kamu, apakah pemilihan April DA7 ini murni soal kualitas musikal atau ada pertimbangan lain yang belum terlihat publik? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya dari dunia dangdut dan musik Indonesia.